Okay, my friends, the manifestation of the Holy Spirit here on earth is not limited to the first and second Pentecost that is already recorded in Scripture. Jadi saudara, manifestasi Roh Kudus di muka bumi ini tidak terbatas loh. Cuman pada saat Pentakosta pertama ataupun Pentakosta kedua yang telah tercatat di dalam Alkitab. I want to assure all of you, whenever the Holy Spirit of God manifests, it happens only to fulfill the will and the purposes of God. Jadi saya cuman mau mengatakan seperti ini ya, di mana Roh Kudus dicurahkan atau bermanifestasi itu tentu hanya untuk menggenapi kehendak dan tujuan Tuhan. We know this as a fact so that we are all aware that no self-proclaimed prophet, apostle, or any pastor today have the authority to command the Holy Spirit or to demand for a fire revival. Kita harus tahu secara jelas sebab sekarang tidak ada lagi nabi, rasul yang ngaku-ngaku sendiri atau pengajar pendeta manapun yang memiliki wewenang untuk memerintahkan kapan Roh Kudus harus muncul, kapan kebangkitan rohani api harus terjadi. I want to show you here in Scripture the evidence that God is the only one that can dictate and command His Holy Spirit. Hari ini saya mau memperlihatkan kepada saudara buktinya lewat firman Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang dapat memerintahkan kapan Roh Kudusnya akan dicurahkan. Now, let us turn to the first portion of Scripture in Genesis chapter 1, reading from verse 1 to verse 2. Ayo sama-sama kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was unformed and void. Darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God hovered over the surface of the water. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. So as we can see very clearly in Scripture, before anything or anyone was created, the Holy Spirit was already here on earth to fulfill the purpose of God. Jadi dari sini sangat jelas sebelum sesuatu atau siapapun diciptakan, Roh Tuhan, Roh Kudus sudah ada loh di bumi ini untuk menggenapi tujuan Tuhan. So as we can see, it is written in Scripture, no one can usher in the Holy Spirit by speaking in gibberish tongues. Jadi dari sini kita bisa membuktikan kita tidak berbahasa tidak karuan, dengan demikian menganggap kita sedang mengundang hadirat Roh Kudus. So what authority do these religious leaders have to insist that the work of the Holy Spirit is not sufficiently completed and must come again and again on Pentecost to bring us more fire revival on demand? Otoriti seperti apa yang dimiliki para pemimpin agama untuk mendesak bahwa pekerjaan Roh Kudus belum cukup, belum selesai, sehingga harus diulang lagi dan memberikan lebih banyak lagi kebangkitan demi kebangkitan rohani. Let us look at Scripture again in Ezekiel 36 verse 27. Ayo sama-sama kita lihat Yeskiel pasal 36 ayat 27. This is what God said. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my ordinances and do them. Firman Tuhan berkata, aku akan menaruh rohku di dalam batinmu dan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan melakukannya. So we can see, according to what is written in Scripture,
it assures us in Old Testament and in New Testament that we do not have to usher in the Holy Spirit because we already received the Holy Spirit. Jadi saudara bisa melihat kitab suci meyakinkan kita baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kita nggak perlu ngundang-ngundang Roh Kudus lagi untuk menerima Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya. We know as a fact that when we genuinely repent, when we are baptized into the death of Christ, we have received the Holy Spirit. Ini adalah suatu bukti yang tertulis pada saat kita bertobat, kita dibaptis dalam kematian Kristus dan kita mau taat, Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. And we confirm in Scripture, the evidence of having the Holy Spirit present in us is never about speaking in gibberish. Jadi bukti adanya Roh Kudus di dalam diri kita enggak semata-mata bukan tentang berbicara bahasa tidak karuan. So if not speaking in gibberish tongues, then what is it? Nah, jadi jikalau dipenuhi Roh Kudus bukan tentang bahasa roh, jadi tentang apa? The evidence is we are convicted to crucify our flesh. We are convicted to obey and to adhere according to the written commands and persevere to apply and practice the biblical laws of Christ daily. Buktinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pada saat kita mau diinsyafkan untuk menyalibkan daging kita, menaati, mematuhi perintah Tuhan dan bertekun untuk menerapkannya. So we see many charismatic word of faith prosperity Christians. They like to proclaim that I'm born again, I'm spirit filled. Lihat ya saudara ya, banyak sekali karismatik ataupun teologi kemakmuran mengatakan kita ini lahir baru, kita dipenuhi oleh Roh. They show the world that they can speak in gibberish tongues, but they cannot stop betraying Jesus because they are filled with the spirit of the world, greedy and lustful for more sinful indulgences. Mereka terus-menerus berbahasa tidak karuan, yaitu mereka anggap itu adalah bahasa roh, sedangkan kelakuan mereka tidak pernah berhenti mengkhianati Yesus. Bahkan mereka dipenuhi oleh roh dunia, bukanlah Roh Kudus yang begitu serakah dan bernafsu, dan mereka selalu memanjakan dosa. We see many of them able to show off the gifts of speaking in tongues. Kita bisa melihat ya, banyak sekali suka pamer bisa berbahasa roh. But the saddest thing is Tetapi that they have no spiritual transformation in their lives. Tetapi yang paling menyedihkan adalah taunya cuma bahasa roh. Tidak ada perubahan di dalam diri mereka. In John chapter 14 verse 15 to 17, the Bible says, "If you really love me, you will keep and obey my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper, the Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, and Standby, to be with you forever." Verse 17, "The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, because it does not see him or know him. But you know him because he, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you." Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Dengar baik-baik saudara, jika kamu benar-benar mengasihi aku, maka kamu akan menuruti dan menaati perintah-perintahku. Dan aku akan memohon kepada Bapa, dan dia akan memberimu penolong yang lain, yaitu penghibur, pembela, perantara, penasehat, penguat, pengawas untuk menyertaimu selamanya. Roh kebenaran yang dunia tidak dapat terima dan ambil untuk hatinya, karena ia tidak melihat dia atau mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, karena dia, Roh Kudus, tetap bersamamu terus menerus dan akan diam di dalam kamu. So Jesus already clearly said to us in Scripture Yesus udah begitu jelas ngomong ke kita semua, that he, referring to the Holy Spirit, yaitu yang ditunjukkan adalah dia, Roh
Kudus remains with you continually and will be in you. akan bersamamu terus-menerus dan diam di dalam kamu. So the question is, Pertanyaannya adalah, do we still need to insist for more Pentecostal revivals and continue to reject and criticize the work of the Holy Spirit that is already done and completed as written in Scripture? kalau udah dikatakan udah diam selamanya di dalammu, apakah kita masih mau ngotot nggak cukup perlu lagi pengurapan-pengurapan di hari Pentakosta dengan kelakuan yang sedang mencerca Roh Kudus, artinya nggak cukup enggak? And in Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, the Bible says, "In him you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation, and as a result believed in him, was stamped with the seal of the promised Holy Spirit, the one promised by Christ, as owned and protected by God." Verse 14, the Spirit is the guarantee, the first installment, the pledge, a foretaste of our inheritance until the redemption of God's own purchased possessions, his believers, to the praise of his glory. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia pula kamu ketika kamu mendengar firman kebenaran, kabar baik tentang keselamatanmu dan percaya kepadanya, kamu diberi materai Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus sebagai milik dan dilindungi oleh Tuhan. Roh adalah jaminan dari warisan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. So again the same question. Jadi pertanyaannya sama ya saudara ya. Why are there Christians today still demanding for third, fourth, and fifth Pentecost when it is clearly written in Scripture, we are already stamped with the seal of the promised Holy Spirit, and it is also clearly written in the Bible. Jadi kenapa Kristen saat ini masih menuntut harus ada Pentakosta ketiga, harus ada Pentakosta keempat, nanti kelima, padahal di Alkitab sudah begitu jelas tertulis engkau dan aku sudah dicap dengan materai Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan dan juga telah tertulis oleh Tuhan sendiri di Alkitab. Masih tidak cukupkah? So many confirmations in Scripture. Bible also says, He will baptize you who truly repent with the Holy Spirit, and you who remain unrepentant, He will baptize you with fire and judgment. Firman Tuhan juga sudah menjelaskan Dia akan membaptis kamu yang sungguh-sungguh mau hidup benar dengan Roh Kudus. Tetapi kamu yang tidak mau bertobat dengan api penghakiman. The Bible confirms again. Do they not know and understand that you, the church, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in you? Lihat sekali lagi dibuktikan lewat firman Tuhan. Tidakkah engkau tahu dan memahami bahwa kamu adalah gereja, kamu adalah bait Tuhan, dan Roh Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalammu secara permanen. How many times must God tell us that the Holy Spirit of God dwells permanently in us, collectively and individually? How many times must God say that to us before we believe Him? Mau seberapa banyak diulangin, mau seberapa banyak Tuhan ulang-ulang terus, Roh Kudus berdiam di dalammu secara permanen, baik itu secara kolektif ataupun individu. Kenapa kok belum cukup? So why are these religious leaders continue to disregard what is clearly written in Scripture? Kenapa udah begitu jelas tetapi para pemimpin agama masih anggap tidak cukup, tidak jelas? Why do these religious leaders continue to willfully reject and speak against the work of the Holy Spirit that is already done? Kenapa mereka masih ngotot mengatakan tidak cukup,
belum cukup dan masih harus terus-menerus diulangin dan mengabaikan firman Tuhan yang sudah begitu jelas. This is what God says to us in Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Inilah yang Tuhan katakan kepada setiap kita di Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. So I tell you, every sin and blasphemy can be forgiven, except blasphemy against the Holy Spirit, which will never be forgiven. Verse 32, anyone who speaks against the Son of Man can be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven, either in this world or in the world to come. Dengar baik-baik saudara, maka aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat dapat diampuni, kecuali hujat terhadap Roh Kudus yang tidak akan diampuni sampai selama-lamanya. Siapapun yang menentang Allah manusia dapat diampuni, tetapi siapapun yang menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Yes, my friends. Iya saudara. These are very strong words. Ini adalah kata-kata peringatan yang sangat keras dan tegas. Never be forgiven in this world or the world to come. Di sini dikatakan mereka tidak akan diampuni baik di dunia ini ataupun nanti di dunia yang akan datang. So who is guilty of speaking against the Holy Spirit? Jadi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, masih menganggap tidak cukup, kurang cukup. Jesus is very specific when he said, He, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. Sedangkan Yesus sangat spesifik dan jelas ketika ia berkata, Dia Roh Kudus tetap bersamamu terus menerus dan akan diam di dalam kamu. So when Christians and their religious leaders willfully reject this statement, Jadi ketika orang-orang Kristen dan para pemimpin agama, mereka nggak percaya yang ini, mereka menolak yang ini, mereka nggak menganggap tidak cukup. anyone that deny and speak against the work of the Holy Spirit by demanding for more Pentecostal fire revivals after the plan and purpose is already written, proven and completed in Scripture, Masih terus-menerus mengharapkan lebih banyak lagi kebangkitan api, lebih banyak lagi Pentakosta yang sebetulnya telah menggenapi tujuannya yang tercatat di Alkitab. Mereka sedang menyangkal dan menentang pekerjaan Roh Kudus dengan menuntutnya harus lebih banyak lagi karena tidak cukup. So when Jesus said it is done, and these people continue to say, no, it's not done, I want more. Sewaktu Yesus berkata sudah selesai, sudah digenapi, tetapi sekumpulan orang ini berkata, oh belum kelar, harus lebih banyak lagi, harus ditambahkan lagi. Menurut saudara bagaimana? These are the people that are guilty of blaspheming against the Holy Spirit as written in Scripture. They will never be forgiven. Ini adalah orang-orang yang bersalah karena menghujat Roh Kudus dan seperti yang diperingatkan oleh kitab suci, mereka tidak akan diampuni. So I want to just caution those who still demand for more Pentecostal revival. Saya mohon kepada orang-orang yang masih nuntut terus harus ada Pentakosta berikutnya. If you continue to criticize the work of the Holy Spirit by denying the evidence written in Scripture, you are guilty of blasphemy against the Holy Spirit. Engkau terus mengkritik pekerjaan Roh Kudus belum cukup dengan menyangkal apa yang telah tertulis di dalam kitab suci, sadarlah Anda bersalah karena Anda sedang menghujat Roh Kudus. So every time any Christian organization or religious group tries to create a counterfeit spiritual fire revival, they actually insult God.
bisa melihat saudara setiap kali organisasi Kristen ataupun kelompok agama manapun mencoba memfabrikasi, menciptakan kebangunan rohani dan api roh yang palsu, sebetulnya apa yang sedang mereka lakukan adalah menghina Tuhan, menghina Roh Kudus. When they try to duplicate the upper room experience, Sewaktu mereka dengan sengaja menciptakan balik suasana loteng, they openly criticize and completely reject the work of the Holy Spirit. sesuai dengan firman Tuhan, mereka secara terang-terangan telah mengkritik dan menolak sepenuhnya Roh Kudus sendiri. They are all guilty of lying, deception, and the unpardonable sin. Mereka sedang berbohong, mereka sedang menipu dan melakukan dosa yang tidak dapat diampunin. And this is the most serious part. Dan inilah hal yang sangat-sangat serius. All those who partake with them, you are guilty of the same. Dengar baik-baik saudara, jikalau saudara mengambil bagian bersama-sama mereka, saudara juga mengambil bagian dari kesalahan. Ezekiel 3:18, if I say to the wicked, the unrepentant, you shall surely die, and you do not give him warning or speak to warn the wicked to turn from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity. But his blood I require at your hand. Yehezkiel pasal 3 ayat 18, jika aku berkata kepada orang fasik yang tidak bertobat, niscaya kamu akan mati, dan kamu tidak memberinya teguran atau memperingatkan orang fasik agar berbalik dari jalannya yang jahat untuk menyelamatkan nyawanya, kefasikan manusia akan mati dalam kesalahannya, tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu. So my friends, I just want to humbly assure you, Saudara, aku mau mohon kepada kalian semua. I have no personal agenda Aku- as I preach the truth according to Scripture. Aku nggak punya agenda pribadi loh ketika aku menyatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. I'm only doing exactly what Ezekiel chapter 3 verse 18 is telling me to do. Aku cuman melakukan apa yang harus aku lakukan sesuai dengan Yehezkiel pasal 3 ayat 18. I do not intentionally criticize or attack anyone with Scripture because I'm not here to debate. Aku bukan dengan sengaja mengkritik atau menyerang siapapun, tetap karena aku bukan di sini untuk berdebat. I'm not here to judge or to condemn anyone. Aku bukan di sini untuk menghakimi siapapun. I'm only doing my part to obey Scripture. Aku cuma melakukan bagianku untuk mematuhi Alkitab dan memberitakan kebenaran Alkitab kepadamu. And my job is to caution, to warn, and to bring awareness. That is all. Tugasku cuman memperingatkan. Tugasku cuma menyadarkan. Itu saja saudara. So I humbly pray that you will all have eyes to see and ears to hear what is the truth. Jadi dengan kerendahan hati saya berdoa agar matamu terbuka, agar telingamu terbuka, agar engkau mendengar kebenaran. Everyone wants to experience revival. Setiap orang pengen mendapatkan kebangkitan rohani. But what is a genuine revival? Tetapi apa sih kebangkitan rohani yang sesungguhnya, yang asli, yang bukan dibuat-buat? What is the real reason that God sent His Holy Spirit on Pentecost in Acts chapter 2? Tujuannya untuk apa Tuhan mengirim Roh Kudusnya di Pentakosta, di hari Pentakosta? So the purpose of the first Pentecost event at Mount Sinai and the second Pentecost event in Acts chapter 2 is recorded clearly in Scripture. Tujuan dan kehendak Tuhan dari peristiwa Pentakosta pertama di Gunung Sinai dan juga peristiwa Pentakosta kedua di dalam Kisah Para Rasul dicatat sangat jelas di dalam Alkitab. The Bible says it is to convict, to convince, and demonstrate to the children of God and to the world about sin,
about righteousness, and about judgment. Firman Tuhan berkata tujuan dari Pentakosta ini adalah untuk menyadarkan umat Tuhan akan dosa, akan kebenaran, dan akan ada hari penghakiman. It is only recorded these three things. Cuman tercatat dengan bermaksud tujuan 3 hal ini, nggak ada yang lain. So I want to assure you, my friends, anything more than that, Jadi saudara, saya mau pastikan untuk saudara yang di luar dari 3 tadi ini, other strange and undocumented manifestations like holy laughter, semua yang aneh-aneh, yang enggak tercatat di Alkitab. Contoh, yang ketawa-ketawa tidak karuan itu, sampai is like getar-getar. laughing and screaming and shivering all out of control, Yang ketawa-ketawa, yang getar-getar itu, yang sampai loncat-loncat kayak begini. or roaring like a lion, Atau ada pun yang mengaum-ngaum seperti singa. or slithering around the ground like a snake, Ataupun yang merayap-rayap di tanah seperti ular. or making sounds like different animals, Ataupun yang mengeluarkan suara-suara binatang yang berbeda-beda. or even trying to create a fire tunnel to receive anointing from God. Ataupun bahkan sengaja membuat terowongan api untuk menerima urapan dan pencurahan Roh When you Kudus. see in all these kinds of superficial counterfeit revivals, they talk about soaking in the spirit and getting drunk in the spirit. Sewaktu saudara melihat kebangkitan rohani yang palsu, bahkan mereka mengajarkan orang-orang berendam dan mabuk-mabukkan di dalam roh. All these, my friends, are the counterfeit manifestation of I don't know what kind of spirit. Semua ini adalah perwujudan palsu dari roh yang aku nggak tahu roh apa itu. Just by looking at this kind of strange manifestation, Cukup saudara buka mata lebar-lebar dan memperhatikan apa yang mereka lakukan. we know for a fact it is not the spirit of truth. Engkau yang takut akan Tuhan dan punya hikmat akan melihat ini emangnya Roh Kudus. How do we know that for a fact? Caranya kita gimana tahu secara fakta? Because all these manifestation does not demonstrate to the people about sin, righteousness, and judgment. Caranya kita tahu secara pasti kenapa itu nggak benar. Karena manifestasi semacam itu tidak pernah menginsyafkan orang tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. So I plead with you, all my brothers and sisters, Aku mohon kepadamu, saudara dan please saudariku, come back to scripture. tolonglah balik kepada firman Tuhan, yaitu kebenaran yang mutlak. Please do not be deceived anymore. Tolonglah jangan lagi tersesat dan menyesatkan dirimu sendiri. John 16:8. And when he comes, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness, which is uprightness of heart and right standing with God, and about judgment. Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan ketika dia datang, dia akan menyadarkan dan meyakinkan dunia serta mendemonstrasikan kepadanya tentang dosa dan tentang kebenaran, kejujuran hati dan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan, dan tentang penghakiman. So whenever you say, oh, I'm suddenly touched by the Holy Spirit or filled with the Holy Spirit, do you have these convictions? Jadi saudara, sewaktu engkau ngaku, oh aku sepertinya dipenuhi oleh Roh Kudus, aku sepertinya disentuh oleh Roh Kudus. Tanya dirimu sendiri, apakah engkau dipenuhi dengan 3 hal ini, yaitu kesadaran atas dosa, tahu apa itu kebenaran, dan tahu akan ada datang penghakiman. What's the point of roaring like a lion or clucking like a chicken and proclaim to be filled with the Holy Spirit, but then you go home, you still quarrel and fight with your spouse? Ngapain you ngaum-ngaum seperti singa, you berkoek-koek seperti ayam. Setelah itu you nganggap itu you dipenuhi oleh Roh Kudus, ntar pulang langsung berantem sama pasanganmu.
What's the point of soaking in the Spirit and getting drunk in the Spirit, and after that when you go home you still watch pornography? Ngapain? You kerjaannya berendam di dalam roh dan engkau berkata engkau dimabukkan oleh roh. Setelah itu engkau pulang beneran mabuk terus you nonton pornografi. Do you think that is God's purpose? Kayak begitukah tujuan Tuhan, tujuan Roh Kudus dicurahkan kepadamu? To make you slither around the floor like a snake? Membuat engkau ini ya seperti ular gitu. John 16:9. He comes to convict us about sin. Why? Because they do not believe in me. They do not trust in, rely on, and adhere to me. Yohanes pasal 16 ayat 9 tentang dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku, mereka tidak taat, tidak bersandar dan tidak yakin padaku. So what is the evidence to determine we truly believe in Jesus? Jadi buktinya apa sih kita bisa mengatakan kita adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus? Many people declare and proclaim, "Oh, I believe in Jesus. Just believe." Banyak orang pintar ngomong aku percaya kepada Tuhan atau ngomong kepada orang lain pokoknya percaya saja deh. But they don't know there must be three components. Tetapi tahukah kalian percaya itu ada 3 komponen? If you say you believe, Jikalau engkau berkata engkau you percaya, must adhere to, engkau harus taat. meaning obey His word. Taat kepada firman-Nya, Then you must rely on, bergantung padanya. meaning you must depend on His word to shape and transform your character. Artinya izinkan firman-Nya membentuk dan mengubah karaktermu. And if you say you believe in Jesus, you must trust in. Dan jikalau engkau berkata engkau yakin kepadanya, artinya engkau sungguh-sungguh percaya dengan segenap hatimu. What is trust in? Apa sih percaya dengan segenap Meaning that hatimu? we are willing to allow His word and His Spirit to govern us, to take full control of us, and to direct our path. Jikalau engkau berkata engkau sungguh-sungguh percaya kepadanya, engkau akan izinkan dia memerintahkan, mengendalikanmu sepenuhnya, dan engkau akan izinkan dia mengarahkan jalanmu. So if you say you are filled with the Holy Spirit, then you must be convicted by the Holy Spirit to know that you do not truly believe in Christ when you do not trust in, rely on, and adhere to His commands. Jadi jikalau engkau mengaku engkau dipenuhi oleh Roh, engkau adalah orang-orang yang jelas mengerti. Jikalau engkau tidak percaya, tidak taat, tidak bersandar, tidak yakin kepada Yesus, artinya engkau adalah orang yang tidak dipenuhi oleh Roh. In 1 John 3:4, everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness, which is ignoring God's law by action or neglect, or by tolerating wrongdoing, being unrestrained or unregulated by His commands and His will. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa juga berbuat pelanggaran hukum. Dan dosa adalah pelanggaran hukum, yaitu mengabaikan hukum Tuhan melalui tindakan atau kelalaian atau dengan mentoleransi perbuatan salah, tidak terkendali atau tidak diatur oleh perintah dan kehendaknya. If we say we are convicted by the Holy Spirit of God, Jikalau kita mengaku kita diinsyafkan oleh Roh Kudus if you Tuhan, say you are Spirit-filled, jikalau kita mengaku kita dipenuhi oleh Roh, then you should be convicted by this fact, jadi kita juga pasti diinsyafkan dengan kebenaran yang satu that ini. if you continue to break or violate the laws of God in your willful Jikalau disobedience, engkau terus-menerus berbuat dosa, berbuat or pelanggaran, continue to perform transgression by your willful neglect, atau terus-menerus melakukan perbuatan salah, meaning to say you are unrestrained and unregulated by His commands and His will, artinya engkau tidak memiliki pengabdian kepada Tuhan, engkau tidak bisa diatur, tidak ada penguasaan diri. you should be convicted that that is lawlessness and that is sin. Engkau seharusnya diinsyafkan. Hal-hal seperti ini membuat engkau sebagai pelanggar hukum dan dosa. And anyone
who even tolerates wrongdoing is also guilty of sin. Dan siapapun yang membiarkan, mentoleransikan perbuatan dosa, mereka juga bersalah atas dosa. And we must already know the wages of sin is death in eternal fire. Dan kita juga tahu upah dosa adalah kematian di lautan api. So this is the conviction of sin. Ini loh saudara, penginsyafan akan dosa. John 16:10 about righteousness, uprightness of heart and right standing with God, because I go to my Father and you will see me no longer. Yohanes pasal 16 ayat 10 tentang kebenaran, yaitu kejujuran hati, kedudukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena aku pergi kepada Bapakku, maka kamu tidak akan melihat aku lagi. So how do you know you are convicted by the Holy Spirit of righteousness? Caranya gimana engkau tahu engkau diinsyafkan oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Here's the evidence in 1 John chapter 3 verse 9. Buktinya ada di 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. No one who is born of God deliberately, knowingly and habitually practices sin, because God's seed, His principle of life, the essence of His righteous character, remains permanently in him who is born again, who is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin, because he is born of God and longs to please Him. Tidak seorang pun yang lahir dari Tuhan sengaja, sadar dan biasa berbuat dosa. Sebab benih Tuhan, prinsip hidupnya, hakikat tabiatnya yang benar tetap ada selamanya di dalam dirinya, yang dilahirkan kembali dari atas, diubah secara rohani, diperbarui dan dipisahkan untuk tujuannya. Dan dia yang dilahirkan kembali tidak bisa terbiasa menjalani kehidupan yang mencirikan dosa, karena dia dilahirkan dari Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. So the Holy Spirit convicts us of righteousness because it is a demand from God. Jadi Roh Kudus akan menginsyafkan kita untuk hidup benar, karena kebenaran adalah tuntutan dari Tuhan. We are instructed by His law to live righteously, meaning stop sinning. Kita diperintahkan oleh aturan Tuhan untuk hidup benar. Apa sih itu artinya? Artinya berhenti berdosa. We must be spiritually transformed by His Holy Spirit. Kita hidup ini harus diubah oleh Roh Kudusnya. We must be renewed, and we must make every effort to live a sanctified life. Diperbaharui dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalani hidup yang dipisahkan. We must be convicted to live a life that is separated and set apart from our sinful practices. Kita harus sadar dan harus memisahkan diri dari praktek-praktek dosa. And yes, my friends, it is not negotiable. Dan saudara, ini adalah hal yang tidak bisa dinego-nego. Because all who continues in sin will perish. Sebab firman Tuhan berkata, siapapun yang terus-menerus berbuat dosa akan binasa. And this is the part about judgment in John 16:11. Because the ruler, the evil genius, the prince of this world, Satan, is judged and condemned, and sentence already is passed upon him. Yohanes pasal 16 ayat 11 ini adalah tentang penghakiman, karena penguasa, jenius jahat, pangeran dunia ini, yaitu setan, dihakimi dan dihukum, dan hukuman sudah dijatuhkan kepadanya. So Jesus already warned us, and is very, very clear. Yesus sudah memperingatkan kepada setiap kita dan dengan sangat jelas There will be judgment. akan ada hari penghakiman. Although I know many Christians believe God is love, and Ya, I'm forgiven. banyak sekali Kristen percaya Tuhan kan kasih, dan kalau Tuhan itu kasih, aku pasti
sudah diampunin, telah beres. They say, no matter how I sin, God is obligated to forgive me. Mereka menganggap apapun kelakuan mereka tidak mau bertobat, Tuhan berobligasi untuk mengampunin kita. Let me prove to you that is not true. Saya mau membuktikan jikalau kalian percaya yang ginian, kepercayaan kalian telah salah. Ini saya mau membuktikannya. God is love, yes, I know, but God is also wrath. Iya, saya tahu Tuhan adalah kasih, tetapi Tuhan juga adalah hakim. If you don't believe me, let us read Romans chapter 1 verse 18 together. Jikalau nggak percaya sama aku, ayo sama-sama kita lihat Roma pasal 1 ayat 18. How do you know God is not obligated to forgive you unconditionally? Caranya gimana engkau tahu secara pasti Tuhan tidak memiliki obligasi untuk mengampunimu tanpa syarat. For God does not overlook sin, and the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who in their wickedness suppresses and stifle the truth. Lihat baik-baik itu tercatat di firman-Mu, sebab Tuhan tidak mengabaikan dosa dan murka Tuhan dinyatakan dari surga terhadap segala kefasikan manusia yang dalam kejahatannya menindas dan membungkam kebenaran. So we can see very clearly according to scripture, Jadi kita bisa lihat sangat jelas dari firman Tuhan. the sinful and willfully unrepentant is not living under grace. Yang berdosa dan tidak mau bertobat, mereka sesungguhnya tidak hidup di bawah kasih karunia. They are already judged and condemned by the biblical laws of God as it is written. Mereka telah dihakimi dan dihukum oleh hukum Tuhan yang alkitabiah seperti yang tertulis. It is my word, that is my law, that will judge you in the end. Seperti yang tertulis, firman Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang pada akhirnya akan menghakimimu. I know many people still think, but I'm already saved. There's nothing I need to do. If not, Jesus died for nothing. Saya tahu banyak sekali akan berkata, tapi aku kan udah selamat. Kalau udah selamat tidak ada lagi yang harus aku lakukan. Jikalau ada yang harus aku lakukan, artinya kematian Yesus sia-sia. Let us now understand what is judgment. Ayo sama-sama kita pelajari apa sih penghakiman. Revelations 20, reading from verse 12 to verse 15. Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to what they had done, as written in the books. That is, everything done while on earth. Verse 13, and the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades, the realm of the dead, surrendered the dead who were in them. And they were judged and sentenced, every one according to their deeds. Verse 14, then death and Hades, the realm of the dead, were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire, the eternal separation from God. Verse 15, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was hurled into the lake of fire. Dan aku melihat orang-orang mati, baik besar maupun kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Dan terbukalah kitab-kitab. Kemudian dibukalah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa yang telah mereka lakukan, seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab, yaitu segala sesuatu yang dilakukan selama di bumi. Dan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut serta kerajaan maut, alam orang mati menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi dan dihukum masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan alam maut dilempar ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api, terpisah abadi dari Tuhan. Dan jika nama seseorang tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yes, my friends, judgment is indeed a fearful reality. Iya, saudara, hari penghakiman memang merupakan kenyataan yang menakutkan. It is written,
that we all must give account. Ada tertulis kita semua harus memberi pertanggungjawaban. None can escape judgment. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hari penghakiman. Everyone across all the ages must go through judgment day. Tidak peduli, semua orang harus melalui hari penghakiman. So I can assure you, Jadi saya bisa pastikan kepada saudara, it does not matter if you believe in pre-tribulation, post-tribulation, or mid-tribulation. enggak peduli kepercayaan saudara adalah pratribulasi, pasca tribulasi, ataupun pertengahan tribulasi. It is not what you believe that matters. Ya, itu tidak peduli apa yang saudara percaya. We will all be judged and sentenced, everyone according to their deeds, according to what is written in the record books of our life. Di sini dikatakan semua akan dihakimi dan dihukum sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. So only after we are judged according to the books, the record books of our life, then God will decide. Setelah kita dihakimi menuruti buku-buku yang mencatat kelakuan kita, barulah di situ Tuhan akan memutuskan. Because only then another book will be opened, which is the book of life. And if your name is not recorded there after the record books of your life are opened, then you will be hurled into the lake of fire. Dan ditulis satu buku lagi akan dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa yang namanya tidak diketemukan di kitab kehidupan ini setelah engkau membuka semua kitab-kitab yang mencatat perilakumu, firman Tuhan berkata dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. So what is written here in Revelation chapter 20 is clear and is absolute. Jadi apa yang tercatat di Wahyu pasal 20 ini adalah yang sangat jelas dan yang sangat mutlak. According to what is written in scripture, no one can proclaim they are already saved. Sesuai dengan yang tercatat di sini, tidak ada di antara kita satupun yang bisa mengaku aku sudah pasti selamat. So if we make every effort to repent and persevere with our spiritual transformation, we will enter into eternal life, but the unrepentant will surely perish. Tetapi jikalau kita melakukan segala upaya untuk bertobat dan bertekun dan hidup memiliki transformasi di dalam rohani kita, kita akan memasuki kehidupan kekal. Tetapi orang yang tidak bertobat, tidak mau berubah, akan binasa. So my friends, Saudara-saudariku, it is proven in scripture. sudah begitu jelas terbukti di Alkitab. We are commanded by law not to speak in gibberish tongues during church service to usher in the Holy Spirit. Kita diperintahkan oleh aturan Tuhan untuk tidak berbahasa tidak karuan di ibadah kebaktian umum gereja untuk mengundang-undang Roh Kudus. And getting drunk in unclean spirits with the unholy laughter and making animal sounds or slithering on the floor like snakes is definitely not the work of the Holy Spirit. Dan mabuk roh, entah roh apa, roh nggak jelas, tertawa yang tidak karuan, mengeluarkan suara binatang, merayap di lantai seperti ular, udah jelas pasti bukan karya Roh Kudus. What is the point for the entire church to burst out in strange gibberish tongues and then laugh out with holy laughter, shivering and spinning around the floor? But then when they go home, they still suffer from depression. Ngapain satu gereja
getar, loncat, ketawa, dan ini mengerayap ya, dan mabuk di dalam roh yang tidak karuan. Tetapi setelah mereka mengaku mereka sedang diurapin Roh Kudus, mereka pulang ke rumah, mereka tetap depresi. Right? Ya, They proclaim, this Betul is nggak? holy laughter. betul nggak? So they laugh and scream out of control. Sebab mereka sedang mengaku ini loh, Roh Kudus yang memberi aku ketawa-ketawa tidak karuan ini loh. Aku sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya aku ketawa-ketawa tidak karuan loh. So why after you're filled with the holy laughter, you're still living in depression? Nah, coba tanya, kalau memang engkau dipenuhi oleh Roh Kudus yang membuat engkau begitu girang, begitu bahaya ketawa-ketawa, kenapa setelah itu kamu pulang ke rumah, kamu tetap depresi? And let this be clear, my friends. Tolonglah biar jelas, saudara. The unrepentant who still demands for a third or a fourth Pentecost fire revival effectively blasphemes against the Holy Spirit. Orang-orang yang tidak mau bertobat masih ngotot nuntut harus ada api Pentakosta yang ketiga dan keempat, secara sengaja sudah menghujat Roh Kudus. I know, perhaps some may be wondering, does that mean that there is no more spiritual or physical healing today? Mungkin ada sebagian yang bertanya, kalau begini, apakah berarti tidak ada lagi mukjizat terjadi sewaktu pekerjaan Roh Kudus tidak lagi terjadi, tidak ada lagi kesembuhan ilahi? I want to assure you, my friends, Saya mau menguatkan saudara. the answer is yes, Jesus still can heal today. Jawabannya, sampai hari ini Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Bisa. There's still miracles. Masih mujizat, masih ada mujizat, masih terjadi. As you may have heard my testimony, I'm healed from a very rare form of cancer. Jesus came into the hospital room. He touched me on my head, and the next morning I'm healed. Engkau sudah mendengar kesaksianku. Tanpa getar-getar yang beginian, Tuhan Yesus mendatangkan kepada aku di rumah sakit. Dia menyentuh aku, dia menghembus nafas baru di lubang hidungku, dan aku sembuh dari kanker yang begitu langka. And today, 20 years later, I'm still healed. Dan hari ini setelah 20 tahun, aku masih terus menerima kesembuhan dari Tuhan. Even though medically there's a 95% relapse rate for my condition. Bahkan secara medis aku divonis 95% pasti kambuh lagi. What will I say? Apa yang aku katakan? Lord, if it relapse, I will still praise you. Iya, apapun yang terjadi, aku sudah memilih tetap memujimu. And even if I have to die, I will die praising you. Bahkan jikalau aku harus mati, aku akan mati menyembahmu. You see that, my friend? Bisa melihat saudara, Jesus is in control. Yesus pegang kendali. And there is also Michelle. I'm sure you heard of her testimony. Dan juga ada Michelle yang sedang ada di ruangan kontrol. Pasti saudara sudah mendengar kesaksiannya. From her testimony, you learn that when she repented and she said to Jesus, sewaktu "Have dia- your way in me." Dan engkau mendengarkan kesaksiannya sewaktu dia bertobat, dia berkata kepada Yesus, biarlah terjadi sesuai rancanganmu di dalam kehidupanku. Immediately from that moment, Langsung di saat itu juga, out of her innermost being flowed rivers of living water. dari dalam diri dia keluar aliran-aliran sungai air hidup. Immediately she was healed from severe depression and her mind cleared of suicidal thoughts. Di situ langsung dia sembuh dari depresinya dan pikirannya tidak lagi mau bunuh diri. So now, do you see, my friends, Saudara bisa melihat nggak? in present times, Di zaman sekarang, a fire revival from top down is no longer relevant. ini ya,
kebangkitan rohani, api yang dari luar masuk ke dalam, udah ini bukanlah yang benar. It is the healing from inside out. Tetapi kesembuhan terjadi seharusnya dari dalam keluar. It is the restoration from within us. Restorasi harus terjadi dari dalam diri kita, bukan dari luar masuk ke dalam. We must believe that the Holy Spirit is already residing in us. Kita harus percaya Roh Kudus sudah bersemayam, sudah ada, tinggal diam di dalam diri kita. That is why out of our innermost being flows rivers of living Oleh water. karena itu firman Tuhan berkata, dari dalam diri kita mengalir keluar air-air yang hidup. We are already filled with the power of the Holy Sebab Spirit. kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. It is already within us. Sudah ada di dalam kita. That is why we are convicted to honor and glorify God with our body. Oleh karena dia ada di dalam diri kita, kita secara konsisten diinsyafkan mau taat kepada Tuhan. That's why we will bear spiritual fruits that is consistent with our repentance. Oleh karena itu kita akan menghasilkan buah-buah roh yang konsisten dengan pertobatan. So yes, my friends, Iya saudara, you want to know what is genuine revival? saudara mau tahu kebangkitan rohani yang sejati, yang benar? It is when you have genuine repentance. Sewaktu dari dalam keluar kemauan untuk mau bertobat. That is the only revival we need. Itulah kebangkitan rohani yang engkau perlukan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita Father, we berdoa. thank you for your word. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. We thank you, Lord, that you continue to give to us the precious gift of your wisdom. Terima kasih Tuhan, teruslah berikan kepada kita hikmat yang begitu berharga, yaitu kebenaran firman-Mu. Yes, Lord, you say your people perish because of a lack of knowledge. Sebab firman-Mu berkata, umat-Mu binasa karena tidak ada pengenalan akan firman-Mu. So we come before you with grateful hearts and we say, Lord, thank you. Jadi kami mau datang kepadamu dengan hati yang bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Thank you for imparting to us your knowledge according to what is written in Scripture. Terima kasih Engkau sudah mengimpartasi kepada setiap kami pengetahuan akan firman-Mu. Let your word continue to be a lamp unto our feet and a Biar light unto our path. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan jalan bagi kami. Let your word and your Holy Spirit continue to bring conviction and transformation. Biar firman-Mu dan Roh Kudus terus-menerus merubah dan menginsyafkan hati kami. We also thank you, Lord, for your healing and the miracles and the restoration in our lives. Kami juga berterima kasih atas kesembuhan dan pemulihan yang telah Engkau lakukan. We give di you dalam thanks in kami. Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Birkat Kohanim. Yevarehecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panav elecha vehunika. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan. Amen. Thank you very much. God bless Amen. you. Terima kasih.